Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, mana telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan dan semangat kita dalam memberikan program guru penggerak angkatan ke-6 ini. Halo sahabatku, calon guru penggerak angkatan ke-6. Salam semangat, salam guru hebat, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama Basuki Rahmat SPD, seorang pendidik di Sekolah Dasar Negeri Selat Panjang, Tuan Meranti, Riau. Tepatnya di SD Negeri 2 Selat Panjang Kota. Mengajar di bidang studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menuangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks saya sebagai seorang guru di sekolah. Video ini saya buat sebagai bahan untuk tugas modul 1.1 tentang demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah banyak memberikan teladan pada dunia pendidikan, sehingga beliau dikenal dengan sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan semboyan yang begitu melekat, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, Guri Hanayan. Jika di depan memberikan teladan, jika di tengah memberikan ide dan semangat, jika di belakang memberikan dukungan maupun motivasi. Hal ini menjadi rujukan saya sebagai seorang guru yang menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan tentunya menyenangkan. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. dalam penerapannya di lingkungan sekolah, baik di ruang kelas maupun di luar kelas atau di lapangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan anak atau siswa. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dalam pemahaman materi yang diajarkan. Ini menjadi konsep dasar saya untuk menentukan metode pembelajaran. Sebagai seorang guru, tentunya ingin menciptakan suasana belajar yang menarik. Nah, kelemahan saya selama ini kurang memperhatikan kondisi anak. Mengajar terpaku dengan bahan yang ada, sehingga sebagian anak kurang mampu memahami materi yang diajarkan. Setelah mempelajari dan mendalami modul 1.1 ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa bersyukur sehingga saya dapat mengintrospeksi diri dan dapat memperbaiki metode pembelajaran sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Kedua, memperbaiki cara mengajar. Setelah menganalisis setiap kemampuan anak di kelas, saya mencoba memberi sedikit modifikasi pada model pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak sebenarnya adalah bermain. Jika mereka tidak diberi kesempatan bermain, maka mereka akan lemah, jenuh, dan bahkan kecewa. Sehingga mereka tidak bersemangat dan tidak acuh akan pelajaran yang kita berikan. Jadi, saya mencoba memperbaiki cara mengajar saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya membuat variasi latihan yang berbeda dari sebelumnya, khusus di pelajaran PJOK. Mereka belajar sambil bermain. Sehingga mereka merasa merdeka dan tidak tertekan. Ketiga, membuat model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi alam setempat.
tidak memaksakan pencapaian dan kehendak, namun menyesuaikan kondisi alam setempat yang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Keempat, memantau langsung perkembangan anak di sekolah dan di rumah. Tentunya dengan melibatkan kerjasama guru, rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Hal ini tidaklah mudah dikarenakan setiap orang tua memiliki kesibukan yang berbeda dengan sehari-hari bekerja, sehingga terkadang kurang memperhatikan aktivitas anak di rumah. Hal ini menjadi perhatian khusus buat saya sebagai seorang guru untuk mengingatkan orang tuanya. Ingatlah bahwa guru itu menuntun, bukan menuntut. Maka sebagai seorang guru, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak ada hak seorang guru menuntut anak untuk menjadi seperti apa yang diinginkan. Tetapi, lebih tepatnya seorang guru hanya menuntun anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Keempat hal tersebut yang menjadi poin penting untuk pencapaiannya ialah menuntun, yang dimaksud menanamkan nilai-nilai sosial kultural, budi pekerti, dan pendidikan berpihak pada anak. Jika seorang guru tidak mampu mengakomodir kebutuhan belajar bermain siswa, maka proses belajar siswa tidak maksimal. Ingat, tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah murid belum menemukan guru yang tepat. Seorang guru yang bijak adalah guru yang mampu menciptakan surga-surga kecil di dalam kelas. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikian hasil demonstrasi konseptual saya dalam memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan berkomentar dari apa yang telah saya sampaikan. Salam guru hebat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.